Pantas saja mesin motor cepat rusak. Bahan bakar dicampur dengan zat yang tidak seharusnya, rakyat jadi korban. Tidak heran jika motor, baik yang baru maupun lama, cepat mengalami kerusakan. Oligarki migas hanya peduli pada keuntungan, sementara rakyat yang menderita. Harga BBM terus naik, tapi kualitasnya justru menurun. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terhimpit. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Sudah membeli dengan harga mahal, tapi yang didapat justru bahan bakar oplosan. Mesin rusak, rakyat yang harus menanggung akibatnya. Sementara itu, para mafia migas tetap meraup keuntungan besar. Mobil mogok, dibilang salah perawatan. Motor tersendat, dituduh salah memilih bensin. Padahal, penyebab utama kerusakan mesin adalah mereka sendiri, para penjahat minyak. Kita tidak butuh alasan lagi. Mafia migas harus dihukum seberat-beratnya. Pak Prabowo tidak perlu menunggu lama. Ini bukan sekadar pencuri kecil. Ini perampok uang rakyat dalam jumlah ratusan triliun. Negara mengalami kerugian besar. Rakyat semakin sengsara. Mesin cepat rusak. Harga BBM terus melambung. Mereka bukan sekadar koruptor biasa. Mereka adalah penghancur ekonomi bangsa. Merekalah biang keladi kenaikan harga barang dan melonjaknya inflasi. Pak Prabowo, rakyat menuntut keadilan. Tangkap semua dalang di balik mafia migas. Jangan hanya berhenti pada Direktur Pertamina. Itu hanya boneka. Pelaku sebenarnya masih bebas menikmati hasil kejahatannya. Bongkar semuanya. Siapapun yang terlibat tidak boleh ada yang dibiarkan lolos. Jangan biarkan Indonesia terus menjadi sapi perahan oligarki migas. Bersihkan sampai ke akar-akarnya. Guys, ini bukan kerjaan satu orang. Ini jaringan besar. Jangan kira kita tidak tahu siapa otak di balik semua ini. Mau Direktur Pertamina ditangkap? Bagus. Tapi dia hanya pion. Jika satu pion tumbang, para dalang di belakangnya masih bisa merekrut boneka baru. Sampai kapan kita dibiarkan menjadi korban permainan kotor ini? Kita sudah muak dengan drama saling sikut tanpa hasil nyata. Coba pikir, kenapa setiap ada skandal migas yang ditangkap hanya pejabat kelas menengah? Kenapa mafia minyak bisa bertahan selama puluhan tahun? Kenapa impor minyak masih menjadi bisnis triliunan yang tidak transparan? Jawabannya jelas, ada pemain besar yang mengendalikan semuanya. Mereka bersembunyi di dalam birokrasi, di DPR, di kementerian, dan di lingkaran kekuasaan. Mereka punya uang, mereka punya kuasa politik, dan mereka tidak takut hukum. Kalau pemerintah serius, jangan hanya menangkap ikan kecil. Tangkapi para hiu besarnya. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat. Kita tantang pemerintah untuk membuka seluruh data minyak. Siapa broker yang selama ini mengendalikan impor? Siapa yang bermain di balik layar? Siapa yang menerima komisi dari setiap transaksi BBM? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan hanya menyasar orang-orang kecil. Jika berani, bersihkan sampai ke akarnya. Rakyat sudah cukup bersabar, tapi kesabaran ada batasnya. Jika pemerintah tidak bisa melawan mafia migas, rakyat sendiri yang akan bergerak. Pak Prabowo, buktikan bahwa Anda serius melawan mereka. Bongkar jaringan mafia migas sekarang juga. Rakyat sudah muak dan tidak akan tinggal diam. Saatnya kita ungkap siapa saja dalang di balik mafia migas. Jika negara tidak mau transparan, rakyat yang akan memaksa. Mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Siapa yang sebenarnya mengendalikan impor minyak di negeri ini? Siapa yang menikmati keuntungan dari selisih harga BBM? Siapa yang mengatur kebijakan energi hingga membuat rakyat menderita? Kenapa bisnis migas selalu menjadi sapi perahan elit politik? Jawabannya jelas, mereka bukan orang biasa. Ada nama besar di balik semua ini. Ada pejabat tinggi, konglomerat, dan politikus busuk yang menggerogoti uang rakyat. Mereka mengira rakyat akan terus diam. Salah besar. Siapa yang bermain di balik impor minyak? Kenapa Indonesia, negara kaya sumber daya, justru mengimpor BBM dalam jumlah besar? Kenapa kilang minyak kita dibiarkan mandek bertahun-tahun? Siapa yang sengaja membuat kita tetap bergantung pada impor? Siapa broker yang mengeruk keuntungan miliaran dolar dari setiap transaksi? Kita semua tahu jawabannya. Oligarki. Mereka sengaja membiarkan Indonesia tetap lemah agar bisa terus menghisap keuntungan. Mereka yang mengatur kuota impor, mereka yang menentukan harga, mereka yang mengendalikan pasokan. Ini bukan sekadar bisnis kotor, ini bentuk penjajahan model baru. Bedanya, penjajahnya bukan orang asing, tapi pengkhianat dari dalam negeri sendiri. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Pak Prabowo harus turun tangan langsung, bersihkan mafia migas sampai ke akar-akarnya. Jangan beri ampun kepada para pengkhianat bangsa. Rakyat punya suara, dan kita tidak akan tinggal diam. Jika negara terus dikuasai tengkulak minyak, jika pemerintah lemah, maka rakyat yang akan bertindak.
Kita sudah cukup bersabar, tapi kesabaran ada batasnya. BBM mahal, subsidi disedot, mafia makin kaya, rakyat dipaksa berhemat. Ini bukan sekadar kemarahan biasa. Ini amarah yang meledak karena bertahun-tahun dikhianati. Kita bayar pajak, tapi uangnya justru dipakai untuk bancakan. Kita disuruh menghemat BBM sementara mafia bebas bermain curang. Cukup sudah. Rakyat sudah muak dengan permainan kotor ini. Kita dipaksa menerima harga BBM yang terus naik. Tapi pada kenyataannya, kita tetap saja ditipu. Di mana keadilan? Jika terus begini, rakyat tidak lebih dari sapi perahan bagi mereka. Kita dipaksa menerima begitu saja, tapi tidak. Kita harus bersuara lebih keras. Mafia migas harus diseret sampai ke akar-akarnya. Semua pejabat yang terlibat harus diungkap namanya. Jika ada menteri, anggota DPR, atau pejabat tinggi yang bermain dalam skandal ini, rakyat harus tahu. Jangan beri ampun. Jangan hanya mengorbankan 1 atau 2 orang sebagai tumbal. Sudah cukup kita dibodohi. Pertalite dibilang bikin negara rugi. Padahal yang merugikan negara adalah para maling berseragam. Kita disuruh beli Pertamax, tapi ternyata isinya tetap Pertalite. Ini bukan perdagangan, ini penipuan terstruktur. Harga BBM naik dengan alasan harga minyak dunia, tapi ketika harga minyak turun, BBM tetap mahal. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak tuli, rakyat tidak akan diam. Mana janji untuk membersihkan mafia migas? Mana keberanian pemerintah melawan kartel energi? Mana keberpihakan kepada rakyat kecil? Jika pemerintah terus membiarkan ini terjadi, maka rakyat punya hak untuk menuntut keadilan. Dengan cara kita sendiri, turun ke jalan. Tuntut keadilan. Desak pemerintah untuk membuka semua dokumen impor dan ekspor minyak. Jangan biarkan mafia migas terus menikmati uang hasil perasan keringat rakyat. Jika pemerintah tidak berani membersihkan sistem ini, maka kita tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Bukan presiden, tapi mafia migas. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini masalah kehormatan bangsa. Mau terus dijajah oligarki atau bangkit melawan. Ini benar-benar lelucon kelas wahid. Rakyat dipaksa membayar mahal, tapi tetap ditipu. Pakai Pertalite dibilang bikin negara tekor, katanya subsidi terlalu besar. Disuruh pakai Pertamax yang lebih mahal, tapi isinya tetap Pertalite. Lah, ini gimana logikanya? Uang subsidi katanya habis untuk rakyat, tapi kok malah masuk ke kantong mafia migas? Jadi siapa sebenarnya yang menghabiskan anggaran negara? Rakyat yang beli BBM buat motor dan angkot, atau mafia migas yang mengubah Pertalite jadi Pertamax, lalu menjualnya lebih mahal? Kejahatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan siapa yang akhirnya kena getahnya? Direktur Pertamina, yang jadi korban cuma bawahan, sementara dalang di balik permainan ini tetap aman di balik layar. Kenapa baru sekarang ada yang ditangkap? Apakah ada konflik kepentingan di dalam? Apakah ada faksi politik yang sedang bersih-bersih demi kepentingan mereka? Atau ini cuma pengalihan agar mafia migas tetap eksis? Jangan lupa, ini bukan pertama kalinya kita dengar skandal seperti ini. Berkali-kali ada kasus BBM oplosan, mafia migas, penyelundupan solar, tapi selalu berhenti di tengah jalan. Dan rakyat tetap dipalak dengan harga BBM yang mahal. Tetap dikibuli dengan narasi subsidi yang membebani negara. Dulu ada kasus bensin dicampur air, sekarang lebih canggih. Pertalite dioplos biar jadi Pertamax. Ini bukan lagi ulah pengoplos jalanan, ini permainan kelas kakap. Pertalite dibeli murah karena bersubsidi, dicampur aditif biar naik oktan, dijual sebagai Pertamax dengan harga lebih mahal. Sederhana tapi jahat, dan ini terjadi di bawah hidung pemerintah. Yang kaya tetap mafia, yang rugi tetap rakyat, yang untung tetap pengusaha licik, yang tekor tetap masyarakat kecil. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar soal uang. BBM oplosan merusak mesin kendaraan. Mobil dan motor rakyat mogok lebih cepat. Ini kriminal, bukan sekadar bisnis kotor. Mobil dan motor rakyat lebih cepat mogok. Konsumsi BBM makin boros. Mesin gampang rusak karena kualitas bahan bakar jauh lebih buruk dari yang dijanjikan. Lalu, kalau ada yang protes, dibilang salah pilih BBM, dibilang salah merawat kendaraan. Yang seperti ini bukan sekadar skandal korupsi, tapi pengkhianatan terhadap rakyat. Kenapa pemerintah selalu melindungi mafia migas? Jawabannya sederhana, karena mereka bagian dari lingkaran kekuasaan. Kenapa tidak ada transparansi dalam impor minyak? Kenapa tidak ada audit terbuka soal tata kelola migas? Kenapa skandal ini terus berulang, tapi pelakunya selalu lolos? Karena yang bermain di balik ini bukan orang sembarangan. Mereka punya uang untuk membeli loyalitas pejabat. Mereka punya kekuatan untuk mengatur regulasi. Mereka bisa mengendalikan media agar skandal ini cepat dilupakan. Dan ini bukan cuma soal Pertalite atau Pertamax. Ini soal siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan energi di negeri ini.
Kalau rakyat terus diam, maka kejahatan ini akan terus terjadi. Kalau rakyat terus percaya propaganda, mafia migas akan tetap berkuasa. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, maka rakyat harus memaksa. Kita harus menuntut. Audit total tata kelola BBM selama 5 tahun terakhir. Buka semua data transaksi impor dan ekspor minyak. Tangkap bukan hanya eksekutor, tapi juga dalang di balik skema ini. Jangan biarkan kita terus menjadi sapi perahan mafia migas. Rakyat harus sadar, korupsi migas bukan sekadar perampokan uang negara, tapi penjajahan ekonomi terselubung. Kenapa? Karena korupsi BBM berdampak ke semua sektor kehidupan, mulai dari harga beras, tarif angkutan umum, biaya logistik, hingga inflasi secara keseluruhan. Saat harga BBM naik karena permainan mafia, rakyatlah yang menanggung beban. Tapi ironisnya, kenapa mafia migas justru makin kebal hukum? Karena mereka tidak hanya menguasai bisnis, tapi sudah mengakar dalam politik dan birokrasi. Mereka punya jaringan yang mampu mengendalikan kebijakan energi. Mereka bisa membeli loyalitas pejabat dan aparat. Jadi, jangan heran jika mereka tetap tak tersentuh. Sudah berapa banyak kasus besar di sektor energi yang akhirnya menguap tanpa kejelasan? Sekarang kita tanya, apakah pemerintah benar-benar serius memberantas mafia migas? Kalau memang serius, kenapa hanya Rifat Siahaan dan 6 orang lainnya yang dijadikan tersangka? Siapa pemilik modal di balik permainan ini? Siapa pejabat yang selama 5 tahun membiarkan skema ini berjalan? Siapa politisi yang menerima aliran dana dari mafia migas? Jangan hanya bicara komitmen bersih-bersih kalau yang ditangkap cuma kroco-kroco. Kita ingin para pemain besar di balik skandal ini juga diseret ke pengadilan. Buka mata, negara ini sedang disandera oleh kartel energi yang mengendalikan kebijakan migas. Energi yang mengendalikan kebijakan migas. Kenapa kita masih bergantung pada impor minyak mentah, padahal punya sumber daya sendiri? Kenapa harga BBM selalu naik dengan alasan harga minyak dunia, tapi saat harga minyak turun, BBM tetap mahal? Kenapa perusahaan migas asing lebih leluasa mengakses sumber daya Indonesia dibanding perusahaan nasional sendiri? Apakah kita benar-benar merdeka dalam sektor energi? Atau jangan-jangan kita masih menjadi budak kepentingan asing dan oligarki migas? Yang lebih menyakitkan saat rakyat protes soal harga BBM, yang disalahkan justru subsidi. Mereka bilang subsidi terlalu membebani negara. Mereka bilang rakyat terlalu manja dengan harga murah. Mereka bilang ini demi keseimbangan fiskal. Tapi kenapa mereka tidak pernah jujur bahwa jutaan dolar justru bocor ke kantong mafia, bukan ke rakyat? Kenapa subsidi untuk rakyat dianggap beban, tapi keuntungan triliunan bagi mafia migas dianggap wajar? Mafia migas tidak akan takut jika ini hanya gertakan. Kalau pemerintah benar-benar serius, maka langkah-langkah ini harus segera dilakukan. Buka semua dokumen impor dan ekspor minyak mentah sejak 2018. Siapa broker yang bermain? Berapa harga sebenarnya? Audit semua perusahaan trading minyak yang terlibat. Siapa pemiliknya? Apakah ada keterkaitan dengan pejabat atau politisi? Transparansi harga BBM. Berapa harga beli, berapa biaya produksi, dan berapa margin keuntungannya. Tangkap semua aktor besar yang terlibat, bukan hanya eksekutor lapangan. Kalau langkah ini tidak dilakukan, maka kita tahu semua ini hanya sandiwara. Masyarakat harus sadar, kita bukan hanya diperas oleh mafia migas, tapi juga oleh sistem yang membiarkan mereka tetap eksis. Kalau kita diam, maka kita hanya akan terus membayar harga dari kejahatan mereka. Jika pemerintah tidak berani melawan mafia migas, maka rakyat yang harus memaksanya. Sekarang, mari kita bicara soal kemana larinya uang hasil korupsi BBM ini. Jangan kira uang triliunan ini hanya mengendap di rekening pribadi para pelaku. Ini bukan sekadar korupsi biasa, tapi kejahatan sistematis yang berdampak luas ke berbagai sektor. Uang hasil mafia migas ini mengalir kemana? Masuk ke kantong pribadi pejabat. Dan kroni mereka, villa mewah, jet pribadi, mobil sport, itu baru permulaan. Diarahkan ke kelompok politik untuk membiayai kampanye. Jangan heran kalau ada politisi yang tiba-tiba kaya saat musim pemilu. Dialirkan ke jaringan bisnis gelap, mulai dari investasi bodong, pencucian uang lewat perusahaan fiktif, hingga bisnis haram lainnya. Perhatikan polanya. Kasus BLBI, Sentri, Jiwasraya, Asabri, dan sekarang mafia migas, semua punya benang merah yang sama. Uangnya mengalir ke elite tertentu, rakyat yang jadi korban. Pelaku utama selalu punya perlindungan politik. Kenapa mafia migas begitu kuat? Karena mereka bermain di dua kaki. Kaki pertama, uang untuk membeli kekuasaan. Kaki kedua, kekuasaan untuk melindungi uang. Saat mereka punya uang, mereka bisa membeli pengaruh dari pejabat, aparat, bahkan media. Saat mereka punya pengaruh, mereka bisa menciptakan sistem yang memastikan mereka terus mendapat uang. Siklus setan yang tak pernah putus. Makanya, jangan heran kalau kasus seperti ini selalu sulit diberantas sampai ke akar-akarnya.
Bahkan kalau ada yang berani membongkar, bisa tiba-tiba dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, atau bahkan menghilang begitu saja. Lihat bagaimana mereka memainkan propaganda. Media dikendalikan, narasi dimanipulasi, seolah-olah ini hanya kesalahan individu, bukan skema korupsi sistemik. Hukum dijadikan alat tawar-menawar, hukuman ringan untuk pejabat korup, tapi berat untuk rakyat kecil. Data dimanipulasi, seolah-olah harga BBM kita sudah murah, padahal realitanya rakyat tetap menderita. Mereka membuat skandal ini terlihat seperti kasus biasa, padahal dampaknya menghancurkan ekonomi negara. Dan jangan lupa, jika negara tidak benar-benar membersihkan ini, maka rakyatlah yang akan terus membayar harga dari skandal ini. BBM mahal, biaya hidup naik, pajak dinaikkan, uang triliunan justru masuk ke kantong para mafia. Jangan percaya omong kosong bahwa ini cuma kesalahan segelintir orang. Ini permainan besar. Dorong audit menyeluruh terhadap semua transaksi BBM selama 5 tahun terakhir. Bongkar siapa yang bermain di balik layar. Jangan hanya tangkap eksekutor, tangkap juga pengendali jaringan. Jangan biarkan mafia ini berlindung di balik baju pejabat atau politisi. Kalau pemerintah tidak bisa menuntaskan ini, maka rakyat harus bersuara lebih keras. Kita harus memilih, tetap diam dan membiarkan mafia migas mengendalikan negeri ini, atau melawan dengan segala cara. Setiap skandal korupsi di sektor energi selalu berakhir dengan pola yang sama. Pelaku di lapangan dijadikan kambing hitam. Dalang utama tetap bebas berkeliaran. Rifa Siahaan dan 6 rekannya mungkin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah ini benar-benar ujung dari permainan ini? Jangan naif. Ada satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Bagaimana mungkin skema licik ini bisa berjalan selama 5 tahun tanpa ada yang tahu? Tidak mungkin seorang direktur Pertamina Patraniaga bisa melakukan ini sendirian tanpa ada restu dari jaringan yang lebih besar. Ada elit yang bermain di balik layar. Ada tangan-tangan kuat yang memastikan skandal ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh. Seperti yang sudah-sudah, ketika skandal ini mulai terbongkar, mereka yang berada di lingkaran elit akan segera mencari jalan keluar. Entah dengan menciptakan kambing hitam baru, mengalihkan isu, atau lebih ekstrim, memainkan hukum agar kasus ini berakhir dengan hukuman ringan. Siapa yang berani menjamin bahwa para mafia ini tidak punya koneksi ke politikus, pejabat, atau bahkan aparat hukum? Jangan pernah percaya kalau harga BBM murni ditentukan oleh mekanisme pasar. Indonesia bukan hanya punya cadangan minyak mentah, tapi juga punya kilang sendiri. Lalu kenapa harga BBM tetap tinggi? Kenapa kita masih bergantung pada impor minyak mentah, padahal negara ini punya sumber daya sendiri? Jawabannya sederhana, karena ada permainan harga yang dikendalikan oleh para pemain besar di balik layar. Mafia migas ini bukan sekadar pelaku korupsi biasa, tapi sebuah kartel yang mengontrol jalannya bisnis energi di negeri ini. Mereka yang menentukan kemana minyak mentah Indonesia dijual dan dengan harga berapa. Mereka yang mengatur siapa yang berhak mengekspor dan mengimpor minyak. Mereka yang memastikan negara tetap bergantung pada broker, alih-alih membeli langsung dari produsen. Dan ketika skandal seperti ini mencuat, mereka punya cara licik untuk mengontrol narasi, mengalihkan perhatian dengan isu lain, menyalahkan sistem atau birokrasi seolah-olah ini hanya kelalaian administratif, menggunakan jaringan media untuk meredam kebocoran informasi. Memainkan hukum agar hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatannya. Lihat saja kasus-kasus sebelumnya. Kasus Petral, mafia migas tetap hidup. Skandal impor BBM di masa lalu, pemainnya masih eksis. Kasus mafia solar bersubsidi, tak ada yang benar-benar diberantas. Dan sekarang skandal Rifa Siahaan ini, apakah kita benar-benar percaya bahwa mereka akan diberantas sampai ke akarnya? Saat harga BBM naik, rakyat diminta berhemat. Tapi lihat bagaimana para elit ini hidup, rumah mewah di kawasan elit, mobil mahal yang bahan bakarnya disubsidi rakyat, liburan ke luar negeri dengan uang hasil korupsi. Lucunya, ketika rakyat protes, mereka berdalih, harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibanding negara lain. Ini demi keseimbangan fiskal. Subsidi BBM membebani APBN. Tapi kenapa mereka tidak pernah jujur bahwa sebagian besar beban ini justru berasal dari permainan mafia BBM yang mereka lindungi sendiri? Kenapa tidak ada transparansi soal berapa keuntungan yang dinikmati para perantara dan broker? Kenapa mereka tidak pernah membuka siapa saja yang mendapat untung dari permainan impor dan ekspor minyak mentah ini? Jawabannya jelas, karena merekalah yang menikmati hasilnya. Dan ironinya ketika skandal ini meledak, rakyat cuma mendapat satu hal,
kemarahan yang tak berujung, janji kosong yang tak pernah ditepati. Solusinya, berani atau tidak? Kalau negara benar-benar serius memberantas mafia migas, maka jangan cuma tangkap eksekutor lapangan, tangkap juga otak di baliknya. Buka semua data impor dan ekspor minyak mentah sejak 2018. Ungkap siapa saja broker yang bermain. Audit semua transaksi BBM bersubsidi dan non-subsidi. Jangan ada negosiasi hukuman. Koruptor BBM adalah musuh negara. Perlakukan mereka seperti itu. Jangan biarkan skandal ini menguap. Kasus ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini pengkhianatan terhadap bangsa. Rakyat harus bersuara. Jangan biarkan kasus ini berakhir seperti skandal-skandal sebelumnya yang akhirnya terkubur oleh waktu dan permainan politik. Kita harus menuntut keadilan. Kita harus menuntut transparansi. Atau kita hanya akan menjadi bangsa yang terus diperas oleh penguasa rakus yang tak pernah kenyang. Setiap skandal besar pasti memiliki dalang di baliknya. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengatur permainan kotor ini? Rifa Sihaan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jangan lupakan satu hal. Korupsi seperti ini mustahil dilakukan sendirian. Ada jaringan yang jauh lebih luas, lebih berkuasa, dan lebih licik yang bekerja di balik layar. Kita harus memahami satu kenyataan. Korupsi di sektor energi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan politik. Siapapun yang mengendalikan BBM, dialah yang memegang kendali atas stabilitas negara. Saat harga BBM melonjak, dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari harga bahan pokok, transportasi, hingga industri. Ini bukan hanya sekadar kasus pencurian uang negara, tetapi ancaman langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang lebih mengerikan, pola seperti ini terus berulang. Ingat kasus petrol di masa lalu. Mafia migas juga ikut bermain. Berbagai skandal Pertamina dari waktu ke waktu. Pemainnya tetap sama. Satu nama tumbang, segera muncul sosok lain untuk menggantikannya. Pada akhirnya rakyatlah yang dipaksa menanggung akibatnya. Setiap kali korupsi besar terjadi di sektor energi, solusinya selalu sama. Beban dialihkan ke rakyat. Ketika subsidi BBM dipangkas, alasannya demi menyehatkan anggaran negara. Saat harga BBM dinaikkan, dalihnya harga minyak dunia melambung. Begitu kasus korupsi terbongkar, klaimnya selalu sama. Ini hanya ulah oknum, bukan kesalahan sistem. Lalu bagaimana dengan uang yang telah dikorupsi? Apakah rakyat mendapatkan kompensasi? Apakah harga BBM kembali turun setelah skandal terungkap? Tentu saja tidak. Yang ada, kita hanya diminta menerima kenyataan bahwa uang negara menguap begitu saja. Ironisnya, rakyat kecil yang menjual bensin eceran langsung ditindak jika ketahuan menjual di atas harga yang ditetapkan. Namun, bagaimana dengan para mafia BBM yang meraup triliunan rupiah? Mereka bisa lolos, hidup dengan nyaman, bahkan masih dapat menjalankan bisnis dari balik jeruji besi. Apakah negara benar-benar serius memerangi mafia migas? Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin memberantas mafia migas, maka langkah yang diambil harus lebih dari sekadar menangkap satu atau dua tersangka. Diperlukan upaya sistematis untuk membongkar jaringan ini hingga ke akarnya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola BBM di Pertamina. Semua data harus dibuka, termasuk transaksi dengan pihak ketiga, serta broker yang selama ini menjadi perantara impor. Kedua, beri hukuman berat kepada para pelaku tanpa kompromi. Tidak boleh ada hukuman ringan atau remisi bagi para koruptor yang telah merampok negara dalam jumlah triliunan rupiah. Ketiga, hentikan praktik perantara yang hanya merugikan negara. Mengapa impor minyak mentah harus melewati broker? Jika negara bisa membeli langsung dari produsen, mengapa harus melalui pihak ketiga yang hanya memperbesar biaya dan membuka celah korupsi? Keempat, tingkatkan transparansi dalam penentuan harga BBM. Rakyat berhak mengetahui bagaimana harga BBM ditetapkan, termasuk rincian komponen biaya yang membentuk harga jual. Kasus ini bukan sekadar ujian bagi sistem hukum, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam melindungi kepentingan rakyat. Komponen biaya yang membentuk harga jual BBM harus transparan. Kasus ini bukan hanya ujian bagi hukum, tetapi juga ujian bagi pemerintah. Apakah negara benar-benar berpihak kepada rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan mafia energi? Jika skandal ini kembali hilang tanpa kejelasan, maka kita harus menerima kenyataan pahit. Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari cengkeraman oligarki energi. Ada yang lebih licik daripada pencuri di pasar, yaitu para pencuri berdasi yang merampok uang negara dengan tangan bersih dan senyum penuh kepalsuan. Kasus korupsi BBM yang menyeret. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan
bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini bukan sekadar angka triliunan yang lenyap dari kas negara, tetapi bukti nyata bahwa negeri ini masih menjadi ladang subur bagi para elit rakus yang memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi. Rifa Siahaan bersama 6 rekannya diduga menjalankan skema licik yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga ratusan triliun, jumlah yang cukup untuk membangun ratusan rumah sakit, sekolah, atau memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil. Modusnya sederhana tapi mematikan. Mereka membeli Pertalite lalu mengoplosnya agar bisa dijual sebagai Pertamax. Dalam bahasa yang lebih kasar, ini seperti membeli tahu goreng, mengecatnya agar terlihat seperti steak Wagyu, lalu menjualnya dengan harga premium. Seperti yang sudah sering terjadi, dalam permainan kotor semacam ini, rakyat selalu menjadi korban utama. Harga BBM naik dengan berbagai alasan. Sementara, di balik layar, para mafia migas bermain layaknya dewa yang mengendalikan harga sesuka hati. Subsidi yang katanya diperuntukkan bagi rakyat, nyatanya justru menjadi celengan bagi segelintir elit. Saat harga minyak dunia naik, rakyat dipaksa menanggung beban dengan kenaikan harga BBM yang melambung. Namun, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tetap tinggi. Dan kita semua tahu siapa yang paling diuntungkan dari semua ini. Negeri ini ibarat sapi perah yang terus-menerus dieksploitasi oleh oligarki. Setiap kali skandal korupsi mencuat, para pejabat terkait buru-buru memasang wajah suci, mengeluarkan pernyataan klise. Kami akan mendukung proses hukum, seakan-akan mereka sama sekali tidak tahu menahu. Ironisnya, mereka baru terlihat terkejut saat kasusnya terbongkar, padahal permainan ini telah berlangsung bertahun-tahun sejak 2018 hingga 2023. Pertamina menyangkal, tetapi di sisi lain, PC Pertamina terburu-buru memberikan klarifikasi bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat tidak dicampur dengan Pertalite. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Bajar Joko Santoso. Menurutnya, ada kesalahan dalam pemahaman pemaparan Kejaksaan Agung. Namun pertanyaannya, apakah rakyat bisa begitu saja percaya? Dalam sejarah panjang korupsi di negeri ini, bantahan semacam ini bukan hal baru. Dulu, kita juga sering mendengar para pejabat berjanji akan menindak tegas kasus-kasus serupa. Tetapi ujung-ujungnya menguap begitu saja. Jika memang tidak ada permainan kotor, mengapa negara harus menanggung kerugian sebesar 3,7 triliun akibat skema busuk ini? Mengapa angka fantastis itu harus ditanggung rakyat, sementara para pelakunya tetap duduk nyaman menunggu proses hukum yang kita semua tahu bisa berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan remisi? Seharusnya kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membersihkan mafia energi yang selama ini menguasai sistem. Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan nyata hanya terjadi jika tekanan publik cukup besar. Tanpa desakan kuat dari masyarakat, kasus ini bisa berakhir seperti skandal-skandal sebelumnya. Ribut di awal, senyap di tengah, dan menghilang di akhir. Apakah rakyat akan terus diam? Apakah kita akan membiarkan sistem ini terus berulang, di mana yang berkuasa tetap hidup bergelimang harta, sementara yang miskin terus menderita? Jawabannya ada di tangan kita semua.